Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada anna man shallal isya'a fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yusbiha wa man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah hatta yumsiya. Wa warada lan teko apa anaman sak temene wong sholat kang sholat sapa man al isya ing sholat isya bi jamaatin ing dalem jamaah karena moko ana sapa man fi dhimmatillah iku ing dalem tanggane Allah hatta yusbiha sehingga mancing subuh sapa man wa man utawi sapane wong lamun iku sholat sapa yusman as-subha ing sholat subuh fi jama'atin ing dalam jamaah karena moko ana sapa man iku fi dhimmatillah ing dalem janjine Allah tanggungane Allah hatta yumsiya sehingga manjing sore sapa man kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam kala yatlubannakum mongko aja sampe nuprih temenkum ing sira kabeh Sapa Allah bisain kelawan suwiji-wiji min dimatihi saking tanggungane Allah. Yanha nyegah sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu ta'arudi saking janggol-janggol utawa saking wani-wani liman kedue wong yanha anit ta'arudi liman wa fi dhimmatillah bisyai'in minasu nyegah sapa Kanjeng Nabi anit ta'arudi saking ganggu liman maring wong wa kang uteman iku fi dhimmatillah ing dalem tanggungane Allah bisain kelawan suwiji-wiji minasui saking elek intinipun hadis menika seseorang ingkang melakukan sholat isya berjamaah orang itu dilindungi oleh Allah, dijamin oleh Allah keamanannya, keamanan dunia, keamanan akhirat. Begitu juga orang itu melakukan jamaah sholat subuh juga dijamin oleh Allah, diamankan oleh Allah sehingga masuk waktu sore. Ini
Ini betapa bahagianya seseorang yang istiqomah melakukan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Bahkan kalau toh ada seseorang yang mengganggu atau tidak memperbolehkan melakukan sholat jamaah isya subuh, maka orang itu mendapatkan ancaman dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh. Dan memang itu jamaah isya dan jamaah subuh adalah satu sholat ibadah yang memang berat untuk orang-orang munafik. Karena isya adalah waktu istirahat, mereka mengatakan seperti itu. Subuh adalah waktu tidur. Kenapa kita datang untuk jamaah? Ini orang munafik. Memang orang yang tidak mempunyai iman sama sekali di hatinya, untuk meyakini hal-hal seperti ini mereka menganggap berat. Berbeda dengan orang mukmin yang selalu mengakui kebenaran apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Faqad balagona, lan teman-teman teko na ingsun apa annal hajjat, sak temene hajjat. Balagona temukona ingsun apa annal hajjat sak temene hajjat ma'asui jaurihi sertane eleke, ma'a jaurihi sertane eleke lacute kuwi hajjat. Wajulmi hilang dolime kuy hajat, wa ta'addihi lan uli yang liwati batas hajat, liwati batas li hududillah maring batas-batasane Allah, angger-anggerane Allah, batas-batasane Allah. Karena iku ana sapa hajat iku yas'alu dangu sapa hajat ulaman ing saben-saben wong yukta kang ditekakake sapa man. Ulaman ing saben-saben wong yukta kang ditekakake sapa bihi kono sapa yasiman. Hal solaita ditekakake naharon ing dalem wektu rino. Hal solaita subhat ana ta salat sira asubha ing salat subuh fi jamaatin ing dalam jamaah. Paing kola mukola mengucap sapa man yukta na'am yo salat jamaah subuh. Kola moko ngecolake sapa hajat sabilahu ing dalane man yukta makhofata ayat lubahu krana wedi yen to nyuprih ing man sapa Allah bisa ing kelawan suwi-suwi undi matihi saking tanggungane Allah. Bahkan dikatakan ada baginda raja yang bernama Hajat. Hajat raja yang zalim. Hajat raja yang terkenal menindas rakyat. Hajat yang terkenal diktator. Maka ketika ada seseorang yang dianggap salah oleh Hajat,
entah salah atau tidak salah, dianggap salah oleh Hajjaj, memang Hajjaj itu adalah raja yang zalim. Ketika ditanya, kamu biasa sholat subuh berjamaah atau tidak? Padahal Hajjaj ini raja yang selalu menindas kepada rakyatnya. Hajjaj adalah raja yang selalu mencurigai kepada rakyatnya. Ketika ada orang dianggap salah oleh Hajjaj, tentu akan dipenjara. Tentu akan dijadikan orang yang dipenjara, diputus menjadi orang yang terpenjara. Salah atau tidak salah, memang Hajjaj adalah zalim. Ini ketika ditanya, kamu itu kalau sholat subuh berjamaah atau tidak? Kalau toh dijawab, ya salah sholat jamaah. Saya selalu sholat subuh dengan berjamaah. Ini gak jadi dipenjara. Dibebaskan dari penjara. Ini Hajjaj. Ini Hajjaj. Siapa itu Hajjaj? Tadi saya katakan raja yang zalim. Itu tahu keistimewaan sholat jamaah. Sehingga orang kalau mau dipenjara kemudian ditanya seperti itu, ya jadi dipenjara. Ini keistimewaan sholat jamaah subuh. Memang Hajjaj takut kalau janji-janji Allah Ta'ala itu diambil lagi. Karena tadi dikatakan bahwasanya seseorang yang melakukan sholat subuh dengan berjamaah dijamin aman oleh Allah, dan keamanan itu bukan khusus orang yang berkepentingan melakukan sholat jamaah saja, tapi bisa sampai ke umum. Jadi banyak orang-orang yang seperti itu meyakini keistimewaan syariat Islam yang ketika dilakukan itu tentu manfaatnya kembali kepada umum. Banyak orang-orang seperti itu. Contoh Hajjaj ini. Jadi walau la taqwallahi nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardh. Andai kata Allah tidak menolak bagian dengan sebagian orang yang lain, maka bumi ini akan segera rusak. Jadi kebaikan seseorang dalam melakukan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalangan kita, ini tentu selalu kita butuhkan, selalu kita harapkan. Jangan sampai kita mengganggu keinginan-keinginan orang yang melakukan syariat agama Islam. Awas nanti ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau para orang-orang itu tidak kuasa, maka Allah lah yang akan memurkainya. Memang orang kecil tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tapi Allah nanti yang akan memberikan murka kepada mereka. Ini termasuk keistimewaan sholat subuh. Memang sholat subuh itu banyak orang yang merasa berat, utamanya orang-orang munafik. Maka di dalam adzan ada as-sholatu khairum minan. Wa idza qad arafta, wa idza qad arafta lan nalikane teman-teman wis weruh sira mingko blu sedurunge iki keterangan mak ing perkara warota kang teka apa Amir Rasuli saking Rasulullah alaihi salatu wassalam minat tasbidati
saking memperberat ditarkil jamaati ing dalam tinggal jamaah min ghairi udrin saking sonder udur sahihin kang sahih. Fa'lam moko ngerti sira wa tuhaqqiq lan nyatakno sira annal mutakhalifa satemene wong kang ngeri an sholatil jum'ati saking salat Jum'ah bidzalikal wa'idi kelawan iki ancaman iku ahakul berhak batas itu alaihi bitarkiha indah tinggal jamaah dalam tinggal jamaah Jum'ah iku a'dhamu luwih gedhe. Wadzalika kono sebabe li annaha krana sak temene salat Jum'ah iku fardu ainin fardu ain bil ijma'i kelan ijma'i ulama. Waqat qala lan khali temen ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam mantaroka salah sajuma'in utai sapane ulama niku tinggal sapa man salah sajuma'in ing telu pira-pira Jum'atan min ghairi udrin saking tanpa udur. Sapa Allahumma kangecap sapa Allah sapa Gusti Allah ala qalbi ing atase atine man. Rasulullah lan disuwini pirsa sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an rajulin saking wong lanang yakumu kang dimenengi sapa rajul alaila ing wektu dalu wa yasumu lan poso sapa rajul annahara ing wektu rino tapi walakin nahyun tetapi niku rajul iku lam yahdur ora gelem hadir sapa rajul al-jum'ata ing Jum'ah wal jama'ata. Faqala maka ngendika kono sapa Abdullah bin Abbas pengendikane huwa finnar huwa utai malam yahdur iku finnari iku ing dalem kuwi neraka. Wau dipun ngendikaken ancaman-ancaman datang seseorang ingkang boten turun jamaah maktubah kados mekaten beratipun kados mekaten agengipun napa malih boten hadir dateng jamaah Jum'ah. Ingkang kita ngertos ulama berpendapat jamaah Jum'ah menika hukumipun fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi tapi fardu ain. Setiap perseorangan ahli Jum'ah dan tidak ada udzur maka wajib datang mengikuti sholat Jum'ah. Maka ketika Abdullah bin Abbas ditanya, ketika seseorang itu tidak melakukan sholat Jum'ah, setiap hari Jum'ah tidak melakukan sholat Jum'ah berjamaah, sekalipun orang itu setiap malam tahajud, siang hari melakukan puasa sunat tapi tidak berjamaah, jawabnya orang itu binar, orang itu di neraka. Bila jangan sampai syariat-syariat Islam ini kita pilih-pilih yang amprat boten kula lakoni umpamanipun sing ringan-ringan dilakoni jangan. Kalau toh kamu mengakui Islam, kalau toh kamu mengakui orang Islam udkhulu fis silmi kafah,
Semua syariat Islam itu harus dilakukan. Maka pernah Allah Subhanahu wa ta'ala menegur salah satu sahabat yang namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu masuk Islam ketika Rasulullah Muhammad SAW sudah ada di Madinah. Abdullah bin Salam dari ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Yahudi, tapi terketuk, manahipun terketuk, terbuka, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyetuskan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Antara Taurat dan Al-Quran sama-sama itu kitab samawi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ada kesamaan terkait menyampaikan tauhid la ilaha illallah. Dengan itu berangkatlah Abdullah bin Salam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Musa alaihissalam. Tapi ironinya, anehnya, ada syariat-syariat yang dibawa oleh Nabi Musa itu dilakukan oleh Abdullah bin Salam tersebut. Antaranya Abdullah bin Salam tidak mau makan daging unta, tidak mau makan daging unta, toh padahal syariat kita, syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW memperbolehkan makan daging unta. Kedua, menganggap hari besar Islam itu Sabtu. Untuk kita Rasulullah Muhammad SAW hari Jum'ah yang dianggap hari besar Islam untuk melakukan sholat Jum'ah, dan harus datang ketika azan dikumandangkan idza nudiya lis-sholati yaumil jumati fas'au ila dzikrillah wa darul. Itu Abdullah bin Salam mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Kalau kamu niat, kalau kamu sudah masuk di agama Rasulullah Muhammad SAW, jangan kamu memilah-milah itu syariat. Apa yang dibawa oleh Rasul kita harus kita lakukan dengan setulus hati. Udkhulu fis silmi kafah. Maka di sini betapa beratnya ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang-orang yang malas-malas tidak melakukan sholat Jum'ah itu. Sehingga dikatakan ketika orang itu tidak mau sholat Jum'ah 3 kali, orang itu akan dicabut. Orang itu sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Yang ada cuma qaswah, yang ada cuma hatinya keras, sulit untuk datangnya hidayah di hati seorang. Yang ada cuma keras, seperti kerasnya batu, bahkan melebihi dari kerasnya batu. Maka kalau kita pikir kenapa orang-orang Yahudi itu sulit untuk memasuki agama Islam, karena perilaku-perilaku mereka yang memang tidak ada dorongan untuk datangnya hidayah.
Seringkali kita sampaikan sekalipun orang itu masih belum Islam, tapi kadang-kadang mereka itu melakukan kebaikan. Seperti Sakharatu Fir'aun, itu belum Islam, tapi ada ta'adubnya dengan Nabi Musa alaihissalam. Imma antul kiya wa imma an nakuna nahnu awwalaman alqa. Ini akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada mereka-mereka itu sehingga mengikuti agama Nabi Musa alaihissalam. Masih banyak cerita-cerita kenapa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menginginkan kedua tokoh orang-orang jahiliyah untuk masuk Islam, doanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma izal Islam bi ahadil umarain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan Islam dari salah satu dua orang, yakni Ammar, yaitu Abu Jahal, kedua Umar ibn Khattab. Kenapa seperti itu? Karena Rasulullah memandang bahwasanya Abu Jahal sama sekali tidak ada perilaku-perilaku yang mendorong untuk datangnya hidayah. Sama sekali tidak ada. Bahkan setiap saat Abu Jahal selalu menginginkan membunuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Maka karena sama sekali tidak ada dorongan, tidak ada peluang untuk datangnya hidayah, Rasulullah doanya ora Ammar ya Umar bin Khattab. Akhirnya siapa yang masuk Islam? Umar bin Khattab. Ketika mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh saudaranya, maka kita yakin bahwasanya Al-Quran itu salah satu kitab dari Allah, kitab samawi, yang ketika dibaca atau kita baca itu ada asar, itu anolabetib, membekas di hati seseorang. Maka orang-orang munafik kalau Al-Quran itu dibaca takut untuk mendengarkan. La tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Al-Quran itu jangan kamu dengarkan. Biarkan aja Muhammad ketika membaca apa yang dibaca itu. Kalau kamu itu ingin menang. Ini orang-orang. Maka Al-Quran ketika dibaca oleh siapapun dari orang-orang mukmin atau dibaca oleh orang-orang mukmin, فَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin yang sempurna di situ pakai innama. Faedahnya adalah lil qasar wa adawatul qasri illa innama. Kemudian al di situ faedahnya lil kamal. Orang-orang yang mukmin yang sempurna. Itu ketika ayat Al-Quran dibaca, imannya tambah kuat. Imannya tambah kuat. Dalam arti pekerjaan-pekerjaan yang timbul dari iman, artinya samratul iman, malah tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Ini yang dimaksud adalah zadathum iman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mereka selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti menunjukkan bahwasanya
ada asar dari pembacaan Al-Quran itu. Wa ala rabbihim yatawakkal. Maka kita selalu usaha dan upaya waktu demi waktu, jangan sampai kita kosongkan satu dari zikrullah, melalui baca zikir, melalui membaca tasbih, melalui membaca Al-Quran, melalui sholat. Utlu ma uhiya ilaika mir rabbika wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Baca itu Al-Quran itu baca, sekalipun tidak tahu maknanya baca. Ini sudah mengikuti perintah Allah, sudah menuruti perintah Allah. Itu amar, utlu, talayatlu, utlu. Kedua, wa aqimis sholata, tegakkan itu sholat. Kita tahu inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Zikir Allah itu perlu sangat. Zikir Allah itu sangat perlu buat kita. Sebab kita tahu siapa itu Allah. Allah yang menciptakan kita, yang menciptakan langit bumi kita untuk kemaslahatan kita, memberikan kesehatan kita, memberikan rezeki kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlub. Ya Tuhan, Engkaulah yang aku cari, Engkaulah yang aku tuju, dan ridhomulah yang aku cari. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika diperintah kita utlu ma ukhiyah, kita baca itu Al-Quran. Dan alhamdulillah, saya yakin di bulan-bulan Ramadan, bulan-bulan suci ini banyak dari kalangan kita yang gemar membaca Al-Quran. Sedikit atau tidak, sedikit atau banyak, tentu saya yakin dari kawan-kawan kita tentu gemar membaca Al-Quran. Karena utlu ma uhiya ilaika mir rabbika wa aqimis sholata inna sholata tanha anil faksha'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Man taroka salasa juma'in, Wakot kolalan teman membuka sapa Kanjeng Nabi alaihi sholatu wassalam, manutai sapane ulamun iku taroka tinggal kono sapa man salah sajumae ing telu pira-pira Jumatan min khairi udrin tanpa udur. Baba amoko ngetap sapa Allah sapa Gusti Allah ala qalbihi ing atase atine iman. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali melihat dari hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya, barang siapa tidak datang mengikuti sholat Jumat 3 kali, maka hatinya itu akan jadi hati yang keras. Sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mungkin sekali seseorang yang melakukan dosa itu akan mendapatkan ancaman Allah, mendatangkan kekufuran. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengkhawatirkan sekali, apalagi ini sholat Jum'ah. Ulama mengatakan itu fardu ain, bukan fardu kifayah lagi.
Toh ancaman orang-orang yang tidak gemar jamaah juga seperti itu beratnya, apalagi di sholat. Maka idza nudiya min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika adzan Jum'ah itu dikumandangkan, yang dimaksud adzan yang kedua, fas'au ila dzikrillah, maka kamu cepat-cepat berangkat untuk zikir Allah. Yang dimaksud melaksanakan sholat Jum'ah. Wa dzarul bai', tinggalkan itu aktivitas-aktivitas yang terkait dengan masalah duniawiyah, tinggalkan badarul bai'. Maka doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika adzan Jum'ah itu dikumandangkan tapi orang itu tidak mengindahkan sama sekali, diancam mudah-mudahan tidak ada berkah, tidak ada berkah. Maka sekarang kalau kita lihat, kenapa kita kerja keras, tapi hasilnya kurang begitu ada? Kenapa kita kerja keras, tapi berkahnya itu tidak ada? Itu memang banyak kesalahan. Fayati zamanun ala ummati wafiruna anil ulama fayabtaliyahum bisalasi baliyatin yarfa'ullahul barakata angkas yusallitullahu alaihim sultanan zahira wa yakhrujuna minad dunya bighairi. Ini sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok datang untuk umatku, besok datang atas umatku, yafiruna anil ulama, mereka meninggalkan ulama. Dalam arti melakukan pekerjaan yang tidak selaras dengan syariat, yang tidak cocok dengan syariat kita. Kenapa kita ketika adzan Jum'ah dikumandangkan belum sampai datang ke masjid, bahkan masih melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu sementara? Nanti berkahnya akan diangkat oleh Allah. Yang dimaksud berkah adalah ziyadatul khair. Kalau orang itu menjadi orang kaya, hasil kerjanya tidak ditasarufkan dalam kebaikan, bahkan kadang-kadang itu menjadi kesengsaraan buat dirinya sendiri. Niki yafiruna al ulama fayabtaliyahum bisalasi baliyatin, itu akan diuji oleh Allah 3 ujian, 3 cobaan. Berkahnya itu hilang pekerjaan itu. Kalau toh bisa mengumpulkan uang banyak, kadang-kadang uangnya tidak bisa dilakukan kebaikan. Bahkan kadang-kadang sakit yang menghabiskan uang karena tidak berkah. Fayusallitu alaihim sultanan jaira, dan penguasa-penguasanya itu bukan merupakan penguasa-penguasa yang paling menyakitkan, yang paling mengkhawatirkan. Fayakhrujuna minad dunya bighairi iman, a'udzubillah min dzalik. Nanti mati dalam keadaan tidak mendapatkan husnul khatimah. Yang diterima adalah su'ul khatimah. Karena apa? Tidak melakukan syariat Allah. Termasuk diantaranya tidak mengindahkan nidaul Jum'ah, adzan Jum'ah. Fas'au ila dzikrillah, ini fas'au amar. Amar itu asalnya lil wujub, hukumnya wajib. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan hukum yang lain, maka asul amri adalah lil wujub. Fas'au ila dzikrillah. Badarul bai', dan itu tinggalkan jual beli Anda, tinggalkan jual beli Anda.
Tinggalkan itu jual beli Anda, tinggalkan itu aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu sementara, membawa keuntungan sementara, cuma di dunia saja. Malah kadang-kadang karena memang doa Rasulullah akhirnya sama sekali tidak membawa berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Iki idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Walau saya sa'u mu'minan, walau saya sa'u mu'minan, ayat trukal jum'ata min ghairi udrin, bahwa yasma'u qalallahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau salah nurana kelakuan iku ya saya anggap mukminan imam mukmin apa ayat ruka kita tinggal sapa mukmin al-jum'ata ing salat Jum'ah min ghairi udrin saking tanpa udur, bahwa kalau itu mukmin iku yasma'u pireng sapa mukmin qala Allah taala ing dawuh Allah taala rubani ya ayyuhalladzina amanu, ini diturunkan di Madinah. Idza nudiya nalikane diundangake ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza nudiya nalikane diundangake li salat krana salat yaumil jumati. Idza nudiya nalikane diundangake apa li sholati apa salat min yaumil jumati saking dina Jumat fas'au moko tumandang sira kabeh ila dzikrillah maling zikir Allah wadaru lan tinggal sapa sira kabeh al-bai'a yang adol tinuku walikum utai mekono sa'yu iku khairun luwih bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Jadi bagaimanapun kalau tidak ada udzur syar'i, kalau tidak ada udzur yang memperbolehkan meninggalkan sholat Jum'ah, di antaranya sakit, jelas-jelas sakit, saya tidak kuat datang di masjid untuk menunaikan sholat Jum'ah karena saya jelas-jelas sakit. Kalau cuman menyangka nanti kalau saya sholat Jum'ah dan sakit, ini belum dikatakan uzur. Ini alasan yang bohong-bohong saja. Dan kita tahu ibadah seseorang, ibadah banyak orang itu akan membawa kebahagiaan umat. Tadi sudah disinggung-singgung, kebahagiaan itu bukan teruntuk orang yang melakukan ibadah saja, tapi tentunya untuk banyak umat. Ini selalu dan selalu kita sampaikan, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardh. Jadi bagaimanapun kalau tidak ada udzur, jelas-jelas ada udzur, maka jangan sampai sholat Jum'ah itu ditinggalkan.
Tadi dikatakan siapa yang meninggalkan sholat Jum'ah 3 kali tanpa uzur, maka dikhawatirkan hatinya itu keras, tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas-jelas itu ada uzur. Satu misal, perutnya sakit, perutnya jelas-jelas sakit, nanti kalau saya di masjid malah tambah sakit, itulah yang dianggap uzur syar'i. Kalau termasuk waham-waham saja, nanti saya tidak sakit kalau Jumatan. Ini belum dianggap uzur yang memperbolehkan meninggalkan sholat Jum'ah. Niki fas'al niki amar. Ila dikirilah sing dimaksud dikir Allah. Dan menjelang pelaksanaan sholat Jum'ah sudah ada azan. Azan itu juga zikrullah. Nanti juga ada khutbah. Tentunya ini juga zikrullah, merupakan salah satu dorongan-dorongan dari khotib untuk melakukan kebaikan, terutamanya taqwallah ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nanti juga masih pelaksanaan sholat Jum'ah ya. Setelah Jum'ah sholat Jum'ah kita laksanakan membaca Fatihah, itu juga zikrullah. Wa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kamu mempunyai sisa waktu setelah sholat Jum'ah, mempunyai sisa waktu, tidak ada pekerjaan apa-apa, wa idza farauta fansab, maka kamu harus tetap duduk zikir ilallah subhanahu wa ta'ala. Wa ila rabbika farghab, berarti kamu masih senang, masih ada rasa rughbah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau di situ ada uzur, kalau menjelaskan sudah wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, ini tentu dispesialkan orang-orang yang di situ mempunyai kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan lagi. Sekalipun tidak mengikuti wiridan, tidak mengikuti bacaan Fatihah, karena memang ada kepentingan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka kita bisa mendapatkan uzur, kita bisa pulang lebih dulu. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Tapi kalau masih ada waktu, sisa waktu untuk mengikuti wiridan, maka laksanakan itu zikrullah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Suma innaka taro aqwaman. Suma innaka muka kari-kari sak temene sira. Iku taro ningali sapa sira aqwaman ing pira-pira kaum. Yad'una kang padha ngaku-ngaku kono sapa kaum al-Islam wal iman lan iman. Yasma'una lan padha ngrungu sapa kaum kalam Allah ing dawuh Allah taala. Wa kalam rasulihi lan dawuh Rasul Allah. Iku ya takhalafuna padha ngari sapa kaum anil jumati saking Jum'ah biwairi udrin kelawan tanpa udzur. Au bi udrin atau klan udzur fasidin kang rusak. Layasu kang ora sah apa kono anane udzur iku udron iku udzur. Indallahi munggu Allah wa inda Rasulillah lan munggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taskutu ingkang gugur diiklan udur apa alfaro itu dura-dura fardu alazimatu kang wajib. Bakota slabna anal udro walam dimiki wonten dina manfaatipun al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha bil hayati wa ba'dal mamat. Wa salatan takunu lana farha wa surura. Wa salatan takdi bi hajatina wa tuyasiru lana umruna umratin dunya wa akhirah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Rabbana la tu'akhidna in nasina ata'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana arinal haqqa haqqa wa sunnatika wa arinal batila batila wa sunnatinabah. Allahumma zukna qalban khashi'an dari'an wa yaqinan sadiqan wa lisanan dhakiran hamidan wa badanan sabiran wa imanan fahyan. Allahumma jal awwala yawmin hadha sulaha wa asadu falaha wa akhiran azikha. Tuhana ma'abadnaka haqqa ibadatika ya ma'abus wa naka ma'rufnaka haqqa ma'rifatika ya ma'ruf. Tuhana kama zakarnaka haqqa dikur wa inna ala dalika birahmatika rahmimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.